Bab 866, Master Benteng yang Cemas. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Jaik. Apa, puncak bumimu ingin menggunakan kekuatan? Duan Lingtian menilai murid puncak bumi dengan penuh minat, dan kemudian dia tersenyum dengan jijik. Sepertinya kamu tidak memiliki kekuatan untuk memaksaku, kan? Kamu, wajah murid puncak bumi menjadi muram saat dia berkata dengan ekspresi muram, Duan Lingtian, Penatua Tang kami meminta Anda untuk bergabung dengan puncak bumi karena dia sangat menghargai Anda, jangan membuat kami memaksa Anda untuk tunduk alih-alih dibujuk, dengan baik. Paksa dia untuk tunduk, bagus, sangat bagus. Duan Lingtian belum berbicara ketika suara dingin dan acuh tak acuh terdengar, dan tidak hanya wajah murid puncak bumi menjadi pucat, bahkan Duan Lingtian pun terkejut. Saat dia melihat pria tua berlengan satu yang muncul dari udara tipis, Duan Lingtian merasakan sedikit hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Kapan penatua yang ini menyembunyikan dirinya di dekat sini? Dia sebenarnya tidak menyadarinya sedikit pun. Dia bisa membayangkan bahwa jika penatua yang ingin bergerak melawannya, maka mungkin dia bahkan tidak akan bereaksi terhadap apa yang telah terjadi sebelum binasa. Orang tua bertangan satu itu adalah penatua Yang Ling dari puncak kayu. Setelah Yang Ling muncul, dia tersenyum ringan kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian, kamu tidak buruk, kamu masih tidak tergerak bahkan ketika menghadapi godaan senjata roh kelas 2 dan fragmen konsep tingkat 7, itu benar-benar sulit didapat. Duan Lingtian tidak bisa menahan rasa bersalah di hatinya ketika dia mendengar pujian Yang Ling. Bukannya dia tidak tergerak, tapi dia sama sekali tidak menyukai senjata roh kelas 2 dan fragmen konsep tingkat 7, karena itu tidak berharga baginya. Jika itu adalah fragmen kedalaman atau senjata roh kelas kerajaan, maka bahkan jika dia tidak bergabung dengan puncak bumi, dia pasti akan memikirkan cara untuk mendapatkannya. Astaga, ketika murid puncak bumi melihat Yang Ling muncul, wajahnya benar-benar pucat, dan tubuhnya mulai gemetar hebat karena ketakutan. Ketika dia melihat Yang Ling tidak memperhatikannya setelah muncul dan malah berbicara dengan Duan Lingtian, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi gembira. Kabur, tanpa ragu sedikit pun, murid puncak bumi melintas ke kejauhan, dan dia jelas bermaksud untuk melarikan diri. Tapi mungkinkah seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat kedua seperti dia untuk melarikan diri dari Yang Ling? Gumpalan penghinaan muncul di sudut mulut Duan Lingtian ketika dia melihat murid puncak bumi melarikan diri. Meskipun dia tidak tahu persis kekuatan Yang Ling tidak diragukan lagi berada di tahap transformasi Void. Selain itu, bahkan penatua harus memanggil Yang Lang sebagai kakak senior, jadi kekuatan Yang Ling jelas tidak kalah dengan Kezeng. Huff, mata Yang Ling menyipit ketika dia melihat murid puncak bumi berniat untuk melarikan diri, dan kemudian lengannya terangkat sebelum dengan keras mengayunkannya dalam lingkaran, dan itu berputar dengan cepat. Pada saat yang sama, angin kencang yang besar menyembur keluar dari lengan Yang Ling yang berputar tanpa henti, dan itu membentuk pusaran angin. Begitu pusaran itu muncul, itu memancarkan kekuatan hisap yang mengerikan yang menyerang langsung ke arah murid puncak bumi. Praktis dalam sekejap, tubuh murid puncak bumi yang melarikan diri dengan cepat membeku tiba-tiba, kemudian terbang mundur seperti panah yang meninggalkan busur, dan dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya. Astaga, murid puncak bumi yang diselimuti oleh kekuatan hisap pusaran berubah menjadi sambaran petir yang tidak berhenti sedikit pun saat ia masuk ke pusaran. Tidak, ini adalah teriakan nyaring terakhir yang dikeluarkan oleh murid puncak bumi sebelum seluruh tubuhnya tersedot ke dalam pusaran dan berubah menjadi hujan darah yang menutupi langit, dan dia benar-benar menghilang di langit dan bumi. Mati. Pada saat yang sama, Yang Ling menyerang seperti sambaran petir, dan pusaran yang dibentuk oleh kekuatan dan lengannya menghilang bersamaan dengan ini. Karena hanya sekejap mata telah berlalu sejak Yang Ling bergerak dan berhenti, fenomena langit dan bumi di langit belum sempat mengembun menjadi bentuk sepenuhnya sebelum bubar. Mendesis. Duan Lingtian tersentak saat dia melihat lelaki tua berlengan satu yang tidak ternoda oleh sedikit darah, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan penatua yang ini sebenarnya lebih kuat dari penatua yang telah menerobos. Kezeng berada di tingkat ketujuh dari tahap transformasi Void setelah menerobos, dan dia pernah meluncurkan serangan sebelum Duan Lingtian untuk segera memusnahkan bandit tahap interpretasi Void tingkat ketujuh. Sekarang, Yang Ling telah meluncurkan serangan sebelum Duan Lingtian juga, dan dia bahkan mengeksekusi keterampilan bela diri peringkat surga yang sangat tangguh.
Duan Lingtian yang telah menyatu dengan dua kenangan seumur hidup Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dan mewarisi tatapan tajam Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dengan mudah dapat membedakan bahwa Yang Ling lebih kuat dari Keseng. Astaga, deru angin terdengar dari jauh, dan itu menarik pandangan Duan Lingtian. Di langit yang jauh, murid puncak kayu, atau tepatnya murid puncak bumi yang bersembunyi di puncak kayu yang dilukai oleh Duan Lingtian beberapa hari yang lalu, tampaknya telah menyadari bahwa identitasnya terungkap, dan dia melarikan diri ke arah jarak. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa mustahil bagi murid puncak bumi itu untuk melarikan diri. Kenyataannya persis seperti yang Duan Lingtian pikirkan. Seiring dengan lelaki tua berlengan satu yang menghilang di depan matanya, murid puncak bumi di kejauhan meledak pada saat yang hampir bersamaan, dan dia berubah menjadi hujan darah yang menutupi langit. Darah menyembur ke langit saat sosok lelaki tua bertangan satu itu muncul bersamanya. Selanjutnya, dia menghilang sekali lagi. Mungkin tidak ada ahli di Wood Peak generasi muda, tetapi para ahli dari generasi senior sangat banyak seperti awan. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bagaimanapun, puncak kayu adalah puncak terkuat di bawah puncak emas di Sekte 5 Elemen lebih dari 20 tahun yang lalu. Pada saat itu, alasan Wood Peak kuat tidak diragukan lagi karena didukung oleh kumpulan ahli generasi tua saat ini. Kakak Duan, sebuah suara yang bergerak seperti tangisan Oriole menyebabkan Duan Lingtian kembali sadar dan berbalik untuk melihat sumber suara itu. Seorang wanita muda yang cantik berdiri di sana. Wanita muda itu berusia sekitar 16 atau 17 tahun dan terlihat agak anggun. Tiba-tiba, Duan Lingtian menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dia mendapatkan jawaban setelah kekuatan spiritualnya terentang. Suan kecil, kamu sudah menerobos. Duan Lingtian bertanya dengan sedikit terkejut. Ya, wanita muda itu persis Ye Xuan, dan dia mengangguk dengan penuh semangat sebelum dia berkata dengan ekspresi percaya diri, saya yakin bisa menembus ke tingkat ke-9 Naschen Soul Stage di bulan lain. Duan Lingtian tidak terkejut dan hanya sedikit menghela nafas dengan emosi ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa selain pil obat dengan kemurnian tinggi yang dia sempurnakan untuknya, alasan Ye Xuan meningkat begitu cepat sebagian besar karena dia memiliki origin stone untuk melengkapi kultivasinya. Ditambah dengan bakat alami Ye Xuan saat ini, dia secara alami meningkat dengan pesat. Kalau begitu kamu harus terus bekerja keras, mungkin Wood Peak akan mengandalkanmu untuk mendukung mereka di masa depan. Duan Lingtian tersenyum ringan. Kakak Duan, berhenti bercanda. Ye Xuan dengan main-main meludahkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, masa depan puncak kayu pasti akan ditanggung oleh kakak Duan, sedangkan untukku, aku hanya memiliki sedikit kehadiran. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Apa yang bisa dia katakan? Bisakah dia mengatakan bahwa tidak mungkin baginya untuk tinggal di Sekte 5 Elemen selamanya? Bisakah dia mengatakan bahwa dia bergabung dengan Sekte 5 Elemen hanya demi bersatu kembali dengan teman-temannya? Adapun apa yang dia katakan sebelumnya, Duan Lingtian secara alami tidak berbicara tanpa berpikir. Mungkin kekuatan Ye Xuan saat ini bukanlah apa-apa. Tapi dia percaya bahwa selama Ye Xuan memiliki lingkungan kultivasi dan sumber daya yang cukup, maka dia pasti akan bisa menjadi murid paling menonjol di puncak kayu setelah 10 atau 20 tahun lagi. Di wilayah selatan Gurun Utara, kota Gurun Kuno, Benteng Skywolf, benteng dalam. Di tengah aula audiens yang mewah duduk seorang wanita muda berpakaian kuning di kursi kepala. Alisnya yang indah sedikit dirajut, dan dia memiliki ekspresi tidak senang. Seorang wanita muda berpakaian hijau duduk diam di kursi di bawah wanita muda berpakaian kuning, dan setelah beberapa saat, dia bertanya. Suenai, sudah 3 hari, sampai kapan kamu berniat menunggu? Kedua wanita muda ini tepatnya adalah Han Suenai dan Mu Sueyi yang datang ke benteng Skywolf 3 hari yang lalu. Han Suenai menggerutu, dan kemudian dia berdiri saat matanya yang cerah berkedip-kedip dengan cahaya yang terang. Aku tidak peduli lagi, jika orang itu masih tidak datang menemuiku, maka aku akan membekukan kelima orang itu menjadi es loli. Begitu dia selesai berbicara, rasa dingin yang menakutkan muncul dari tubuh Han Suenai. Suara mendesing. Bersamaan dengan rasa dingin yang mengerikan ini, sosok Han Suenai menghilang di tempat. Seseorang akan ditimpa kemalangan lagi. Mu Sueyi menggelengkan kepalanya dan mengejar. Di halaman yang luas di benteng bagian dalam, 4 lelaki tua dan seorang lelaki paruh baya duduk melingkar. Pada saat ini,
Mereka berlima memiliki kesamaan, alis mereka merajut erat seolah-olah mereka menemukan sesuatu yang merepotkan. Jika para murid benteng Skywolf ada di sini, mereka pasti bisa mengenali mereka dengan sekali pandang. 5 orang yang duduk melingkar ini adalah 5 wakil ketua benteng dari benteng Skywolf mereka. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah 3 hari dan nona muda itu masih belum pergi. Sepertinya dia akan membuang-buang waktu denganmu. Feng Wei memandang lelaki tua yang duduk di depannya dan tertawa getir. Orang tua itu adalah salah satu dari 2 wakil penguasa tahap transformasi Void tingkat 9 dari benteng Skywolf, Luo Fu, dan dia juga guru Feng Wei. Tidak ada yang bisa kami lakukan, kamu telah melihatnya juga, bahkan Fort Master ketakutan sampai bersembunyi ketika dia mendengar bahwa nona muda tiba. Luo Fu tertawa pahit, meskipun dia adalah pemimpin dari 5 wakil penguasa benteng yang hebat dari benteng Skywolf, eksistensi terkuat di bawah Tuan Benteng Skywolf, tapi dia tidak berdaya melawan wanita muda berpakaian kuning itu. Wanita muda berpakaian kuning itu bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Dia masih ingat bahwa ketika dia melihat wanita muda berpakaian kuning untuk pertama kalinya, seorang wanita tua mengikuti di samping wanita muda berpakaian kuning itu. Bahkan ketika Master Benteng Skywolf mereka bertemu wanita tua itu, dia harus membungkuk dan merendahkan diri sebelum dengan hormat memanggilnya sebagai senior. Master Benteng Skywolf mereka adalah eksistensi di puncak tahap transformasi Void, dan dia hanya setengah langkah lagi untuk menjadi Raja Bela Diri. Dengan demikian, kekuatan wanita tua itu terlihat jelas. Dia pasti ada di tahap Martial Monarch atau di atasnya. Hal yang paling mengejutkannya bukanlah ini. Dia ingat bahwa bahkan keberadaan sekuat wanita tua itu harus dengan hormat memanggil wanita muda berpakaian kuning itu sebagai nona muda, dan dia tampak lebih seperti seorang pelayan di sisi wanita muda itu. Bahkan pelayannya adalah eksistensi di Martial Monarch Stage, jadi jelas betapa menakutkannya latar belakang wanita muda itu. Alasan Fort Master pergi ke kultivasi pintu tertutup terakhir kali tampaknya karena dia, setelah Fort Master keluar dari dalam pintu yang lebih dekat, janggutnya hilang, dan rasanya seperti ditarik oleh seseorang. Yutang tersentak dan memiliki ekspresi ketakutan. Bagaimana kalau kita memberitahunya tentang keberadaan Duan Lingtian? Mungkin dia akan meninggalkan benteng Skywolf kita karena ingin mencari Duan Lingtian. Ning Ken menyarankan, apakah kamu sudah gila? Wajah Meng Li menjadi muram. Jangan lupa bahwa dia memanggil Duan Lingtian sebagai kakak, dan hubungannya dengan Duan Lingtian jelas dalam, jika dia diizinkan pergi ke Sekte Pedang dan menemukan Duan Lingtian, dan dia memberitahunya tentang masalah kita mengirim orang untuk membunuhnya, lalu apakah menurutmu dia akan melepaskan kita? Pada saat itu, benteng Skywolf kita mungkin akan binasa di bawah amarahnya. Bab 867, Teror Hantu Penatua. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurator Editor, Jai. Tepat ketika 5 wakil penguasa benteng yang hebat dari benteng Skywolf bingung harus berbuat apa, 2 sosok muncul tinggi di atas langit benteng Skywolf. Sah Asteriste, ini nona muda. Sebagai pemimpin dari 5 wakil Fort Masters, Luo Fu memperhatikan 2 wanita muda pada saat pertama, dan wajahnya menjadi muram. Nona muda itu terlihat sangat marah, dia tidak akan menghancurkan benteng Skywolf kita, kan? Meng Li terkesiap, apa yang harus kita lakukan sekarang? Feng Wei tertawa pahit, meskipun itu adalah pertama kalinya dia bertemu 2 wanita muda itu 3 hari yang lalu, setelah dia mengetahui tentang latar belakang wanita muda berpakaian kuning dari tuannya, dia ketakutan sampai tidak berdaya. Apa lelucon? Bisakah benteng Skywolf-nya mampu menyinggung keberadaan yang bisa mengambil ahli tahap Martial Monarch sebagai pelayan? Kurasa kita harus pergi menenangkannya, kalau tidak, benteng Skywolf mungkin benar-benar akan dihancurkan olehnya. Ning Ken tertawa pahit, ayo pergi bersama. Luo Fu sangat setuju, dan kemudian dia memanggil 4 lainnya sebelum mereka semua melayang ke langit untuk tiba di dekat kedua wanita muda itu dalam waktu singkat. Saat ini, untaian energi dingin menyapu ke segala arah dari wanita muda berpakaian kuning. Energi dingin menutupi langit dan bumi saat turun, dan itu tidak lama sebelum menyebabkan seluruh benteng bagian dalam benteng Skywolf tampak seolah-olah telah jatuh ke musim dingin yang ekstrim. Betapa dingin, banyak tetua murid terbang keluar dari mana-mana di dalam benteng. Ketika mereka melihat 2 wanita muda dan 5 wakil Fort Masters yang saling berhadapan tinggi di atas langit, mereka semua berhenti dan menonton pertunjukan dari jauh. Jadi nona muda inilah yang menunjukkan kekuatan.
Aku mendengar bahkan Fort Master bersembunyi karena dia. Aku benar-benar penasaran siapa dia. Dia sebenarnya mampu membuat Master Benteng Skywolf kita begitu takut padanya. Bagaimanapun juga, Fort Master kita adalah eksistensi di puncak Void Stage, dan dia hanya tinggal setengah langkah lagi dari tahap Martial Monarch. Aku yakin identitas dan latar belakangnya tidak sederhana. Bukan hanya latar belakangnya yang tidak sederhana, bahkan kekuatannya jelas luar biasa. Banyak tetua dan murid Benteng Skywolf berdiskusi dengan bersemangat, dan wajah mereka dipenuhi dengan senyum pahit yang tak berdaya. Benteng Skywolf mereka adalah salah satu dari 4 kekuatan besar dari wilayah selatan Gurun Utara, dan itu tidak sedikit pun takut pada Sekte Blade, Kuil Empyrean, dan Sekte Pemutus Emosi yang juga merupakan salah satu dari 4 kekuatan besar. Namun sekarang, itu telah meringkuk di depan seorang wanita muda sekitar usia 15 atau 16 tahun. Terlebih lagi, yang terkuat di Skywolf Fort Master, bahkan secara khusus bersembunyi dan menganggap wanita muda itu sebagai monster yang mengerikan ketika dia mendengar wanita muda itu telah tiba. Jauh di atas langit, 5 wakil Master Benteng Agung dari Benteng Skywolf dipenuhi dengan ketakutan dan perasaan gelisah ketika menghadapi wanita muda berpakaian kuning. Nona muda Suenai, Luofu yang memimpin menguatkan dirinya dan menyapanya. Nona muda Suenai. Nona muda Suenai. 4 wakil Fort Masters lainnya tersenyum dengan susah payah dan menyapanya berturut-turut. Aku sudah menunggu selama 3 hari namun anjing besar Benteng Skydogmu belum keluar. Han Suenai melihat kelompok 5 Luofu, dan wajahnya yang cantik menahan dingin yang menindas saat dia berkata dengan suara dingin, jika dia masih belum keluar hari ini, kalau begitu aku akan membekukan kalian 5 anjing kecil menjadi es loli. Membeku menjadi es loli. Pada saat yang sama kelompok 5 Luofu tertawa getir ketika mereka mendengar ini, mereka acuh tak acuh dalam hati mereka. Meskipun wanita muda itu telah memahami konsep es dan memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi sejauh yang dia ketahui, wanita muda itu seharusnya tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Nona muda Suenai, Tuan Benteng kita benar-benar telah melakukan perjalanan panjang. Luofu tertawa pahit. Ya, Ningken dan yang lainnya mengangguk berturut-turut. Aku akan tahu apakah dia benar-benar pergi untuk perjalanan panjang sebentar lagi. Begitu Han Suenai selesai berbicara, dia mengambil langkah maju. Seketika, aura sedingin es yang mengumpulkan kekuatan di tubuhnya sejak lama tersapu. Rasa dingin yang menusuk tulang menyapu langit dan bahkan menyebabkan aliran udara di langit menjadi beku. 5 wakil penguasa benteng yang hebat dari Benteng Skywolf bahkan tidak punya waktu untuk mencapainya ketika energi dingin yang sedingin es sampai ekstrim telah menyelimuti mereka. Energi dingin yang menakutkan itu seperti banyak monster mengerikan yang bertabrakan dengan keras ke mereka. Dalam waktu singkat, wajah Feng Wei menjadi muram. Karena dia memperhatikan bahwa setelah energi dingin menyelimuti seluruh tubuhnya mulai menjadi kaku. Pada saat berikutnya, energi dingin itu seperti kanker yang menembus setiap pori-pori di tubuhnya dan masuk ke meridiannya, dan itu membekukan meridian dan energi asalnya. Bukan hanya itu, daging, darah, organ dalam, tendon, dan tulang di tubuhnya juga membeku, dan tidak peduli bagaimana dia mendesak energi asalnya, dia tidak dapat menekan energi dingin yang menusuk tulang. Saat ini, wajah Feng Wei menjadi pucat. Dia menyadari masalah yang menakutkan, dan mereka semua telah meremehkan gadis kecil ini. Awalnya, dia takut pada gadis kecil ini karena kekuatan besar di belakang gadis kecil itu dan bukan kekuatan gadis kecil itu. Namun sekarang, dia menyadari bahwa kekuatan gadis kecil itu bahkan melampaui dirinya. Dalam sekejap mata, ahli tahap transformasi Void tingkat ke-7 yang bermartabat seperti dia dibekukan menjadi patung es. Apa tingkat kekuatan ini? Hati Feng Wei dipenuhi dengan kepahitan saat dia merasakan dingin yang datang dari seluruh tubuhnya dan energi asal yang sama sekali tidak dapat dia mobilisasi. Dia bahkan menyadari bahwa keadaan saat ini di dalam tubuhnya adalah karena gadis kecil yang di matanya memiliki kekuatan yang tidak layak disebut telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia pasti sudah mati beku sejak lama. Feng Wei berdiri di udara dan berubah menjadi patung es, dan energi asal di tubuhnya benar-benar padam. Alasan dia tidak jatuh adalah karena kekuatan tak berbentuk menahannya, menyebabkan dia tidak jatuh dan berubah menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, Ningken dan Yutang, 2 keberadaan di tingkat ke-8 dari tahap transformasi Void telah berturut-turut berubah menjadi patung es.
Melalui patung-patung es, orang bisa melihat ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang yang mereka miliki. Sama seperti Feng Wei, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Han Suenai begitu menakutkan untuk benar-benar menahan mereka dalam satu gerakan. Ketika mereka hampir tidak bisa menggerakkan mata mereka dan melihat bahwa Meng Li dan Luo Fu yang berdiri di depan mereka telah berubah menjadi patung es juga, mereka benar-benar tidak berdaya. Bahkan dua wakil Master Four tahap transformasi Void tingkat 9 yang hebat dari benteng Skywolf mereka tidak bisa lepas dari nasib menjadi patung es, apalagi mereka. 5 patung es berdiri di udara, dan jika bukan karena kekuatan tak berbentuk yang menahan mereka, mereka akan jatuh dan hancur berkeping-keping, menyebabkan mereka binasa tanpa meninggalkan mayat. Hati 5 orang yang disegel di dalam 5 patung es dipenuhi dengan teror karena mereka menyadari betapa berbahayanya situasi mereka. Satu pemikiran tentang wanita muda berpakaian kuning akan menyebabkan mereka mati tanpa keraguan. Guru Benteng, cepat keluar. Guru Benteng, selamatkan kami. Saat ini, hanya satu pemikiran yang tersisa di hati mereka. Karena energi asal di hati mereka sepenuhnya disegel dalam es, mereka tidak mampu mengirimkan transmisi suara untuk memohon belas kasihan dari wanita muda di depan mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan menurunkan harga diri mereka dan dengan menyedihkan memohon belas kasihan. Anjing besar, Han Suenai yang mengendalikan nasib 5 wakil Master Benteng Agung dari Benteng Skywolf tiba-tiba berbicara, dan suaranya mengandung energi asal, menyebabkannya menyebar ke seluruh benteng bagian dalam dan meliputi semua sudutnya. 5 napas waktu, jika Anda tidak keluar dalam 5 napas waktu, maka saya akan menghancurkan semua 5 anjing kecil dari benteng Skydog Anda. Suara Han Suenai menyapu langit dan masuk dengan jelas ke telinga setiap orang di benteng dalam, dan suaranya dipenuhi dengan nada yang tak terbantahkan. Suara mendesing, seluruh benteng bagian dalam menjadi gempar. Siapa sebenarnya dia? Dia sebenarnya mampu membekukan 5 wakil Master Benteng Skywolf kita menjadi patung es sendirian. Konsep es dari legenda benar-benar menakutkan. Kapan benteng Skywolf kita menjadi benteng Skydog? Fort Master adalah anjing besar, 5 wakil Fort Master adalah anjing kecil, lalu kita ini apa? Mungkin, di matanya, kami hanya sekelompok anak anjing. Sekelompok tetua dan murid benteng Skywolf tertawa pahit ketika mereka melihat wanita muda berpakaian kuning tinggi di atas di langit. Pada saat ini, di mata mereka, wanita muda berpakaian kuning itu benar-benar iblis kecil yang tidak bisa tersinggung, dan siapapun yang menyinggungnya akan ditimpa kemalangan. Hantu Penatua, siapa sebenarnya dia? Dia baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun namun memiliki kekuatan yang mengerikan, mungkinkah dia seorang iblis? Di sudut benteng bagian dalam, Zisang berdiri di sana saat dia melihat wanita muda berpakaian kuning dari jauh, dan dia bertanya dengan ekspresi ketakutan. Dia bukan iblis. Sebuah suara mengerikan dan serak bergema di pikiran Zisang. Dia seperti kamu, manusia. Apa? Pupil mata Zisang mengerut, dan dia hanya bisa terkesiap. Elder Ghost, kamu tidak bercanda, kan? Dia, berapa umurnya? Bagaimana mungkin manusia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan pada usia ini? Kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Fort Master dari Skywolf Fort, kan? Zisang bertanya, kecuali jika Master Benteng Skywolf berada di tahap Martial Monarch di benuamu ini, mungkin dia masih bisa melawannya, jika tidak, tidak mungkin dia cocok dengannya. Suara Elder Ghost berlanjut, selain itu, aku merasakan jejak aura familiar ketika dia menyerang, jika dia benar-benar mengolah metode kultivasi itu, maka kekuatan di belakangnya, saat dia selesai berbicara, suara Elder Ghost mulai bergetar, dan dia sepertinya mengingat sesuatu yang menakutkan. Bagaimana dengan kekuatan di belakangnya? Zisang merasakan teror dalam nada suara Elder Ghost dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu karena dia benar-benar ingin tahu kekuatan apa yang dapat menyebabkan Elder Ghost begitu ketakutan. Sangat tangguh, hebat sampai-sampai kamu tidak bisa membayangkannya. Suara Elder Ghost tampaknya menjadi sangat serius saat dia berbicara kata demi kata. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kamu tidak boleh menyinggung nona muda ini, bahkan jika aku berada di masa jayaku, aku hanyalah eksistensi yang seperti semut di mata sekelompok orang terlemah dalam kekuatan miliknya. Apa? Kata-kata hantu sulung benar-benar mengejutkan Zisang. Seseorang yang tangguh seperti Elder Ghost di masa jayanya hanyalah eksistensi yang seperti semut di mata sekelompok orang terlemah dalam kekuatan milik wanita muda berpakaian kuning. Seberapa hebat kekuatan itu? Jika di masa lalu,
Zisang telah mendengar Elder Ghost berkali-kali membual tentang betapa hebatnya dia di masa jayanya. Sekarang adalah pertama kalinya Zisang mengetahui bahwa bahkan hantu sulung pun akan mengalami momen teror. Siapa sebenarnya dia? Zisang menatap wanita muda yang berdiri tinggi di atas langit dengan tatapan panas. Jika aku bisa menjalin hubungan dengannya, bukankah aku bisa terbang ke langit dengan satu lompatan? Masih ada 2 napas waktu lagi, sepertinya anjing besar itu tidak mau peduli dengan nasib kelima anjing kecil ini. Han Suenai berbicara sekali lagi, dan pada saat yang sama, kekuatan tak berbentuk yang dia ulurkan menunjukkan tanda-tanda mundur. Nona muda Suenai, tunjukkan belas kasihan. Tepat pada saat ini, suara tua yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan bergema di udara. Bab 868, Puncak Tahap Void. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Jai. Pada saat yang sama, sosok tua muncul di langit. Ini adalah seorang lelaki tua dengan pakaian biru dengan rambut abu-abu dan alis. Penampilannya tampak sedikit garang dan buas, dan dia memiliki janggut pendek di dagunya. Teror yang datang dari hati menyelimuti mata lelaki tua itu ketika melihat wanita muda berpakaian kuning di dekatnya, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak melindungi janggut di dagunya. Dia selamanya tidak akan bisa melupakan pemandangan beberapa tahun yang lalu. Jenggot yang dia simpan selama bertahun-tahun dicabut rambutnya oleh wanita muda di hadapannya ini, dan kesedihan mendalam darinya adalah momen menyedihkan dalam hidupnya yang tidak mungkin dihapus. Anjing besar, kamu akhirnya keluar. Aku sedang berpikir bagaimana mungkin kebetulan kamu melakukan perjalanan panjang begitu aku tiba, sepertinya aku tidak salah, dan kamu sengaja menghindariku. Mata Han Suenai berbinar ketika dia melihat pria tua berpakaian biru muncul, dan dia tampak seperti baru saja melihat sesuatu yang baru dan menyenangkan. Nona muda Suenai, kamu tidak berubah sedikit pun setelah bertahun-tahun. Pria tua berpakaian biru itu tertawa getir, dan pada saat yang sama, dia dikejutkan oleh penampilan wanita muda yang tidak berubah sedikit pun setelah mengalami beberapa tahun. Dia masih ingat bahwa ketika dia bertemu wanita muda itu untuk pertama kalinya bertahun-tahun yang lalu, dia memiliki penampilan yang sama persis dengan penampilannya sekarang, dan wanita muda itu sebenarnya tidak tumbuh setelah beberapa tahun berlalu. Tetapi ketika senyum wanita muda yang tidak berbahaya dan murni masuk ke matanya, itu tidak berbeda dengan senyum iblis. Dia tahu bahwa wanita muda ini adalah iblis kecil, iblis yang lengkap dan sempurna. Penampilan luarnya hanya untuk membingungkan orang lain. Anjing besar, jangan ubah topiknya, cepat. Katakan padaku mengapa kamu menghindariku. Jika kamu tidak memberitahuku hari ini, maka aku akan membuat 5 anjing kecil ini berubah menjadi pecahan es. Han Suenai memelototi pria tua berpakaian biru dan berbicara. Pria tua berpakaian biru itu adalah Fort Master dari Skywolf Fort, King Lang, dan dia adalah eksistensi yang telah melangkah ke puncak Void Stage. Tahap Void dibagi menjadi Void Preying, Void Initiation, Void Interpretation, dan Void Transformation Stage. Level tertinggi adalah level ke-9 dari tahap transformasi Void. Namun, bahkan di antara seniman bela diri yang sama di tingkat ke-9 tahap transformasi Void, ada perbedaan kekuatan. Sebagai contoh, Master Feng Wei, Luo Fu, yang memimpin 5 besar wakil Fort Masters dari Skywolf Fort memiliki kekuatan yang melampaui tingkat ke-9 Void Transformation Stage Fist Fort Master, Meng Li. Jika mereka berdua bertarung satu sama lain, maka Luo Fu akan mampu mengalahkan Meng Li dalam 10 langkah. Pada dasarnya, itu karena konsep terkuat yang Meng Li pahami hanyalah konsep transformasi Void tingkat ke-8, dan konsep lainnya adalah konsep interpretasi Void paling banyak. Di sisi lain, Luo Fu tidak hanya memahami konsep transformasi Void tingkat 9, dia juga memahami konsep transformasi Void tingkat rendah lainnya. Ketika keduanya dibandingkan, perbedaannya seperti jurang. Namun, sebelum Fort Master of Skywolf Fort, King Lang, Luo Fu bahkan tidak akan bisa menerima satu serangan pun. Karena King Lang adalah ahli tahap transformasi Void tingkat 9 yang telah memahami 2 jenis konsep transformasi Void tingkat 9, dan jenis ahli tahap transformasi Void tingkat 9 ini juga dikatakan berada di puncak tahap Void. Mereka hanya setengah langkah lagi sebelum bisa melangkah ke tahap Martial Monarch. Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama seorang seniman bela diri di benua awan melangkah ke tahap inisiasi Void, mereka akan mulai memahami konsep Force pada tahap Void Preying, Elementary Concept pada Void Initiation Stage,
Intermediate Concept pada Void Interpretation Stage, dan Advanced Concept pada Void Transformation Stage. Namun, jika ahli tahap transformasi Void tingkat ke-9 ingin menerobos ke tahap Martial Monarch, maka ahli tersebut harus memahami kedalaman. Hanya ahli tahap transformasi Void tingkat 9 yang telah memahami kedalaman yang mampu menjadi ahli tahap Martial Monarch. Prasyarat untuk memahami kedalaman adalah pertama-tama memahami setidaknya 2 jenis konsep lanjutan tingkat ke-9. Jika seseorang bahkan tidak dapat mencapai ini, maka mustahil untuk memahami kedalaman. Misalnya, jika seorang ahli tahap transformasi Void tingkat 9 memahami konsep api tingkat lanjut tingkat 9, maka jika ahli tersebut ingin memahaminya selangkah lebih jauh dan memahami kedalaman api, maka ahli tersebut harus memberikan tekanan pada konsep api tingkat lanjutnya, sedangkan hanya yang lain konsep tingkat lanjut tingkat ke-9 mampu memberikan tekanan pada konsep tingkat yang sama, dan itu mungkin tidak berhasil. Sudah menjadi rahasia umum bahwa air melawan api. Jika seorang ahli tahap transformasi Void tingkat 9 yang memahami konsep api tingkat lanjut tingkat 9 mampu memahami konsep air tingkat lanjut tingkat 9, maka ahli kemungkinan besar akan dapat dengan lancar menerobos ke tahap Martial Monarch. Namun, karena air melawan api, kecuali seseorang memperoleh pertemuan kebetulan, jika tidak, secara praktis tidak mungkin untuk memahami kedua konsep ini menjadi konsep tingkat lanjut tingkat ke-9 pada saat yang bersamaan. Di sisi lain, jika seorang ahli tahap transformasi kekosongan tingkat 9 memahami konsep api tingkat lanjut tingkat 9 memahami jenis lain dari konsep tingkat lanjut tingkat ke-9 alih-alih konsep air tingkat lanjut tingkat ke-9 akan menemukan bahwa efeknya sangat berkurang. Ada banyak seniman bela diri di benua awan yang telah memahami 2 jenis konsep tingkat lanjut tingkat ke-9 namun tidak dapat mengambil langkah terakhir untuk menjadi ahli tahap raja bela diri sepanjang hidup mereka. Ada perbedaan kekuatan di antara para ahli di puncak Void Stage juga. Ada beberapa ahli di puncak Void Stage yang telah memahami 3 atau lebih jenis konsep lanjutan tingkat ke-9 di benua Cloud. Kemungkinan para ahli ini untuk menerobos ke tahap Martial Monarch jauh lebih besar daripada para ahli yang hanya memahami 2 jenis konsep tingkat lanjut tingkat ke-9. Secara keseluruhan, jika seseorang ingin menjadi ahli tahap Martial Monarch, seseorang setidaknya harus memahami 2 jenis konsep tingkat lanjut tingkat ke-9 karena itu adalah ambang batas terendah. Nona muda Suenai, akhir-akhir ini saya berkultivasi dengan pintu tertutup, dan saya memberitahu mereka sebelum berkultivasi dengan pintu tertutup bahwa mereka harus mengatakan bahwa saya akan melakukan perjalanan panjang jika seseorang datang mencari saya. Jadi saya tidak sengaja menghindari Nona muda Suenai. King Lang tertawa getir ketika menghadapi agresivitas Han Suenai, dan dia sama sekali tidak berani mengakui bahwa dia sengaja menghindarinya. Ekspresi Han Suenai sedikit mereda ketika dia mendengar King Lang. Nona Suenai muda, karena saya sudah keluar sekarang, saya harap Anda bisa bermurah hati dan mengampuni mereka. King Lang menyerah sebelum Han Suenai. Huff. Han Suenai menggerutu dengan suara rendah, dan dengan lambaian tangannya, energi tak berbentuk yang menahan 5 patung es berbentuk manusia itu menyebar. Pada saat yang sama, energi dingin sedingin es pada tubuh 5 wakil Fort Masters ditarik olehnya, menyebabkan rasa dingin yang ada di permukaan dan di dalam tubuh kelima wakil Fort Master menghilang, dan energi asal mereka yang disegel dalam es pulih. Setelah jatuh sebentar, kelima sosok itu mengerahkan energi asal mereka untuk menstabilkan diri. Pada saat ini, tatapan mereka pada Han Suenai dipenuhi dengan teror, dan seolah-olah mereka sedang melihat monster yang mengerikan. Wanita muda yang terlihat baru berusia 15 atau 16 tahun ini memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Fort Master mereka. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kita tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, namun tidak hanya memiliki konsep es tingkat lanjut tingkat 9 Nona Suenai, Anda bahkan telah memahami konsep angin tingkat lanjut tingkat 9, selain itu, Nona muda Suenai sudah mampu dengan cerdik menggabungkan kedua konsep ini, jadi kamu mungkin sangat dekat dengan tahap Martial Monarch, kan? King Lang tersentak dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia bertemu wanita muda itu untuk pertama kalinya, kekuatan wanita muda itu tidak layak disebutkan di hadapannya, dan dia takut pada wanita muda itu karena ahli di sisi wanita muda itu. Hari ini, ketika dia bertemu wanita muda itu untuk kedua kalinya, dia samar-samar memperhatikan sesuatu. Kekuatan wanita muda itu telah melampaui dia, dan dia bahkan lebih dekat ke tahap Martial Monarch daripada dia.
Dia punya firasat bahwa mungkin tidak akan lama sebelum wanita muda itu dengan mulus menerobos ke tahap martial monarch. Anjing besar, kamu memiliki penglihatan yang bagus, sekarang aku memikirkannya, aku belum pernah menunggangimu selama beberapa tahun. Alasan aku datang mencarimu kali ini terutama karena aku ingin menjadikanmu tungganganku untuk suatu periode, waktu, dan aku ingin kau membawaku dan Sue Yi berkeliling untuk mencari kakakku Ling Tian. Mata Han Suenai menyipit saat dia berbicara perlahan kepada King Lang. Wajah King Lang menjadi muram ketika dia mendengar ini. Di sisi lain, 5 wakil master benteng lainnya dari benteng Skywolf juga tercengang. Bukankah permintaan nona muda ini terlalu berlebihan? Dia meminta Fort Master kita untuk menjadi tunggangannya. Master benteng Skywolf mereka adalah iblis yang tangguh, dan ini adalah sesuatu yang mereka ketahui. Tetapi bahkan mereka hanya pernah mendengar bahwa wujud asli dari Fort Master adalah iblis serigala, namun mereka belum pernah melihat bagaimana wujud sebenarnya dari Fort Master tersebut. Nona muda Suenai, mengapa saya tidak mengatur agar iblis lain menjadi tunggangan Anda? Bagaimana dengan iblis tahap transformasi Void tingkat 9? Kecepatannya tidak akan kalah dengan saya. King Lang tertawa pahit. Tidak, aku menginginkanmu. Anjing besar, kamu menjadi semakin tidak patuh sekarang. Apakah kamu ingin aku memanggil King Nu sebelum kamu mau mendengarkanku? Alis Han Suenai menyatu saat dia berbicara dengan sedikit tidak senang. King Nu, wajah King Lang menjadi pucat ketika dia mendengar Han Suenai, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Nona muda Suenai, kamu tidak perlu menyusahkan leluhur untuk masalah kecil ini, karena kamu menganggap King kecil sebagai tungganganmu, maka itu kehormatan Little King, itu kehormatan Little King. Saat dia selesai berbicara, King Lang melihat kelima wakil Fort Masters yang tercengang, lalu melihat sekelompok tetua dan murid yang berdiri di langit di bawahnya, dan dia memiliki ekspresi yang sedikit malu. Nona muda Suenai, kamu, lihat, bagaimanapun juga, aku adalah penguasa benteng dari benteng Skywolf. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat yang berbeda? Memintanya, Fort Master of Skywolf Fort yang bermartabat, untuk berubah menjadi wujud aslinya di hadapan begitu banyak orang dan menjadi tunggangan untuk 2 wanita muda adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia lakukan karena malu. Adegan di depan mata mereka menyebabkan 5 wakil Fort Masters benar-benar membatu. Mereka dapat memahami bahwa guru benteng tertinggi mereka jelas telah menyetujui permintaan nona muda ini untuk sementara bertindak sebagai tunggangannya. Leluhur, yang paling penting, mereka melihat sedikit firasat dari apa yang dikatakan Fort Master sebelumnya. Tuan, apakah Anda tahu siapa King Nu yang dibicarakan oleh nona muda ini? Mengapa Tuan Benteng memanggil orang itu sebagai leluhur? Feng Wei mau tidak mau bertanya kepada Luo Fu melalui transmisi suara. Aku ingat dari beberapa tahun yang lalu, ahli di sisi nona muda ini yang tampaknya ahli di tahap martial monarch atau lebih disebut King Nu olehnya. Luo Fu menjawab melalui transmisi suara. Tapi, saya tidak pernah membayangkan bahwa ahli memiliki hubungan seperti itu dengan Fort Master kami. Huff, nona muda ini tidak punya waktu untuk pergi ke tempat lain bersamamu. Aku tidak sabar ingin pergi mencari kakakku Ling Tian, cepat. Han Suenai mendengus dan mendesak. Pada saat ini, para tetua dan murid benteng Skywolf di langit di bawah mereka cukup jauh dari mereka dan tidak dapat mendengar percakapan antara Han Suenai dan wakil guru benteng mereka. Jika tidak, rahang mereka pasti akan terkejut. Bab 869, Serigala Surgawi Moonhole. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurator Editor, Jai. Wajah garang dan biadab dari Master Benteng Skywolf, King Lang, ditutupi dengan senyum tak berdaya dan pahit. Setelah mengambil napas dalam-dalam, King Lang mengangkat tangannya dan menekannya ke bawah. Suara mendesing. Seketika, api besar menyembur keluar dari telapak tangannya dan menyapu langit di atas benteng bagian dalam-dalam sekejap mata, dan kemudian membentuk penghalang berwarna merah menyala. Penghalang berwarna merah menyala ini seperti hamparan awan terbakar yang menghalangi garis pandang para tetua dan murid benteng Skywolf di langit di bawah, menyebabkan mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi tinggi di atas langit. Pada saat ini, King Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi tentang kecerdasannya. Di bawah ekspresi kaget dari 5 wakil Fort Masters yang hebat, tubuh lelaki tua dengan pakaian biru melebar saat banyak helai bulu berwarna biru tumbuh darinya. Setelah beberapa saat, pakaian birunya terkoyak, dan lelaki tua berpakaian biru itu tidak ada lagi. Menggantikannya adalah serigala iblis yang benar-benar tertutup bulu berwarna biru.
Ukuran serigala iblis tetap seukuran kuda biasa. Ketika serigala berbulu biru muncul, 5 wakil kepala benteng yang hebat dari benteng Skywolf tidak bisa tidak melirik lencana di dada mereka. Kepala serigala di lencana itu sebenarnya persis sama dengan kepala wujud asli Fort Master mereka. Sepertinya lencana identitas benteng Skywolf kita dibuat dari wujud asli guru benteng sebagai modelnya. 5 wakil Fort Masters berpikir dalam hati mereka. Serigala iblis yang sepenuhnya tertutup bulu berwarna biru berdiri di udara, dan merek berbentuk bulan sabit terlihat samar di antara alisnya. Merek itu benar-benar berwarna hijau, merek bulan hijau. Serigala langit Moonhole, Mu Sueyi yang selalu berdiri diam di samping Han Suenai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget saat melihat wujud asli King Lang. Moonhole Celestial Wolf adalah binatang iblis yang tangguh, dan Moonhole Celestial Wolf yang memiliki merek bulan ungu di antara alisnya bahkan adalah Saint Beast yang memiliki garis keturunan bangsawan. Dalam ras Moonhole Celestial Wolf, bakat alami mereka dibagi menjadi 7 tingkat, dan itu dapat dilihat dari warna merek berbentuk bulan sabit di antara alis mereka. 7 tingkat bakat alami mereka sesuai dengan 7 warna pelangi, dan mereka masing-masing merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu. Serigala surgawi Moonhole yang memiliki merek bulan merah di antara alisnya adalah eksistensi dengan bakat alami terendah dalam ras serigala surgawi Moonhole. Dan setelah mereka mencapai usia dewasa, mereka paling-paling hampir tidak bisa menembus ke tahap interpretasi Void. Serigala surgawi Moonhole yang memiliki merek bulan oranye di antara alisnya memiliki bakat alami yang sedikit lebih tinggi. Setelah mencapai usia dewasa, selama itu dikultivasikan dengan rajin, maka tidak akan menjadi masalah baginya untuk menembus ke tingkat ke-9 dari tahap interpretasi Void. Serigala surgawi Moonhole yang memiliki merek bulan kuning di antara alisnya memiliki bakat alami yang lebih tinggi, dan biasanya dapat dengan mulus menerobos ke tahap transformasi Void. Adapun Moonhole Celestial Wolf yang memiliki merek bulan hijau seperti Fort Master King Lang dari benteng Skywolf, mereka biasanya dapat menembus ke tingkat ke-9 dari tahap transformasi Void setelah mereka berkultivasi hingga batas mereka. Dan itu sangat sulit bagi mereka untuk menerobos ke tahap Martial Monarch kecuali mereka memperoleh pertemuan kebetulan. Setelah itu adalah Moonhole Celestial Wolves yang memiliki merek Azure Moon, merek Blue Moon, dan merek Violet Moon. Di antara mereka, serigala surgawi Moonhole yang memiliki merek bulan ungu adalah Saint Beast sejati. Adapun serigala surgawi Moonhole yang memiliki merek bulan biru dan merek bulan biru, mereka malah dianggap sebagai keturunan Saint Beast, dan bakat alami mereka juga sangat luar biasa. Suara mendesing. Ketika dia melihat King Lan berubah menjadi wujud aslinya, tubuh Han Suenai melayang seperti kapas untuk turun dengan kuat ke punggungnya, dan dia menaikinya. Sueyi, ayo. Selanjutnya, Han Suenai memanggil Mu Sueyi, dan kedua wanita muda itu menunggangi punggung King Lang. Anjing besar, ayo pergi. Han Suenai mengeluarkan teriakan halus untuk mendesak King Lang untuk terbang, dan mereka menghilang di depan mata 5 wakil Fort Masters dalam sekejap mata. Aku akan menyerahkan masalah peti harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri kepada kalian semua, selama aku bisa mendapatkan fragmen kedalaman api atau fragmen kedalaman pencahayaan, maka aku akan bisa melangkah ke panggung raja dalam sekali jalan. Pada saat yang sama, transmisi suara King Lang masuk dengan jelas ke telinga Luo Fu dan yang lainnya, dan itu menyebabkan mereka mengangguk dengan tergesa-gesa. The Monarch Stage adalah Martial Monarch Stage dan nama umum Demon Monarch Stage. Seniman bela diri manusia yang melangkah ke tahap raja adalah ahli tahap raja bela diri, sedangkan binatang iblis yang melangkah ke tahap raja adalah ahli tahap raja iblis. King Lang adalah iblis yang mengambil bentuk manusia, dan ketika dia maju selangkah lebih jauh, dia akan mencapai tahap raja iblis. Selama kita bisa mendapatkan fragmen kedalaman yang dibutuhkan oleh Fort Master dari gudang harta Kaisar Martial, maka Fort Master akan menjadi ahli Demon Monarch Stage. Pada saat itu, Skywolf Fort kita akan naik level menjadi kekuatan kelas 2 di negeri asing. Kelima wakil Fort Master saling melirik, dan mereka semua bisa melihat kegembiraan di mata masing-masing. Benar, tiba-tiba, Ning Ken memikirkan sesuatu dan berkata dengan sedikit ketakutan, kami tidak punya waktu untuk memberitahu Fort Master tentang Duan Lingtian, bagaimana kami harus memperlakukannya di masa depan. Duan Lingtian jelas memiliki hubungan yang luar biasa dengan Nona Muda Suenai, bahkan senjata suci yang dimilikinya kemungkinan besar telah diberikan kepadanya oleh Nona Muda Suenai. Mata Meng Yi berkedip ketakutan.
Jika mereka tahu sejak lama tentang hubungan antara Duan Lingtian dan Han Xuanai, maka mereka sama sekali tidak akan mengejar Duan Lingtian dan berusaha untuk merebut senjata suci milik Duan Lingtian. Jangan menyinggung Duan Lingtian di masa depan. Jejak ketakutan melintas di mata Luo Fu. Kalian semua telah melihat betapa tangguhnya nona muda Xuanai. Bahkan Fort Master mungkin bukan tandingannya, selain itu, ada kekuatan besar yang misterius dan tak terduga di belakangnya, dan ditambah dengan leluhur Fort Master adalah pelayannya. Dia bukankah benteng Skywolf kita mampu untuk menyinggung? Tepat, Yu Tang mengangguk dengan persetujuan yang mendalam. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian mampu berhubungan dengan nona muda itu, Huff. Feng Wei menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak mau di dalam hatinya, namun dia tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung Han Xuanai, jadi dia hanya bisa mendengus dalam depresi. Ning Ken, karena murid pribadimu itu berbagi masalah Duan Lingtian yang memiliki senjata suci dengan kami, saya kira dia memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan Duan Lingtian. Jika memungkinkan, beritahu dia untuk tidak melawan Duan Lingtian lagi, untuk menghindari keterlibatan benteng Skywolf kita. Meng Li memandang Ning Ken saat dia berbicara. Baik, Ning Ken mengangguk. Tidak, jangan beritahu Zisang tentang ini untuk saat ini. Luo Fu menggelengkan kepalanya, dan setelah dia berhasil menarik tatapan 4 wakil Fort Masters lainnya, dia melanjutkan. Saat ini, kami masih belum tahu persis permusuhan antara Zisang dan Duan Lingtian. Jika itu benar-benar jenis permusuhan yang tidak dapat didamaikan, maka jika saudara muda Ning memintanya untuk menyerah, dia malah akan merasa dendam dan bahkan mengkhianati. Benteng Skywolf kami. Ruang harta karun Kaisar Bela Diri akan segera dibuka. Zisang adalah kekuatan utama benteng serigala langit kita, dan tidak ada kecelakaan yang bisa dibiarkan terjadi. Saat dia selesai berbicara, Luo Fu memiliki ekspresi serius. Tuan benar, kami akan membiarkan Zisang dan Duan Lingtian menyelesaikan permusuhan di antara mereka sendiri. Bahkan jika dia benar-benar melakukan sesuatu pada Duan Lingtian dan nona muda Xuanai datang ke sini mencarinya, itu tidak akan terlambat bagi kita untuk mengusirnya dari benteng Skywolf. Feng Wei setuju, Meng Li, Ning Ken, dan Yu Tang setuju dengan saran Luo Fu. Zisang, yang merupakan orang yang bersangkutan, tetap dalam kegelapan pada saat ini, dan dia mengerutkan kening saat dia melihat awan menyala yang secara bertahap menyebar di cakrawala dan 5 sosok di sana. Tuan benteng dan kedua wanita muda itu sudah pergi, kata Zisang dengan terkejut. Ketika Zisang melihat 5 wakil Fort Masters tinggi di atas di udara menyebar berturut-turut, dia mengambil napas dalam-dalam dan melayang ke langit untuk menyambut Ning Ken dan membungkuk hormat. Menguasai, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Ning Ken tersenyum ringan saat dia melihat Zisang karena dia masih sangat puas dengan murid pribadinya ini. Tuan, siapa wanita muda berpakaian kuning itu? Zisang bertanya dengan tatapan kerinduan. Senyum wajah Ning Ken membeku sepenuhnya ketika dia mendengar Zisang menyebut Han Xuanai, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi ketakutan saat dia berkata, saya tidak terlalu yakin siapa dia sebenarnya. Saya hanya tahu bahwa dia dipanggil nona muda Xuanai, tapi latar belakangnya tampak sangat menakutkan, dan dia bukanlah seseorang yang bisa disakiti oleh benteng Skywolf kita. Ingat, dimanapun kamu bertemu dengannya di masa depan, kamu harus menjaga rasa hormat yang besar dan tidak boleh tidak sopan. Saat dia selesai berbicara, Ning Ken memiliki ekspresi yang sangat serius. Dipahami, Zisang mengangguk saat cahaya yang mengalir berputar di matanya, dan sebuah ide jahat muncul di hatinya. Jika aku bisa menaklukkannya dan mendapatkan dukungan dari kekuatan di belakangnya, bukankah aku bisa bergerak tanpa hambatan di masa depan? Tak perlu dikatakan, mimpi Zisang sangat mulia, namun kenyataan adalah masalah yang sama sekali berbeda. Seperti kata pepatah, mimpi itu mulia, tetapi kenyataan itu brutal. Kata-kata ini tidak diucapkan secara acak. Waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, hampir 10 hari berlalu. Kota pemukiman. Di titik operasi puncak kayu Sekte 5 Elemen, perkebunan yang menempati area yang luas. Ada sosok cantik yang berkedip tanpa henti di tempat latihan tepat di kedalaman perkebunan, dan gerakannya anggun seperti kupu-kupu. Desir, 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 desir. Setiap kali pedang di tangan sosok cantik itu melintas, itu akan mengeluarkan garis di langit yang terlihat sangat indah. Tiba-tiba,
Siluet mamut kuno di langit di atas wanita muda itu mengalami perubahan dan beberapa puluh siluet mamut kuno muncul dari udara tipis namun tidak stabil. Benih paksa, mata Duan Lingtian yang berdiri di sisi tempat latihan tiba-tiba menyala, dan dia sedikit terkejut. Suara mendesing, sosok cantik di tempat latihan menyerang berturut-turut dengan beberapa serangan pedang lagi sebelum berhenti, dan kemudian dia menyimpan pedangnya dan bergerak menuju Duan Lingtian. Kakak Duan, aku sepertinya memiliki perasaan yang sedikit berbeda ketika aku melatih keterampilan pedangku sebelumnya, apalagi, kekuatannya tampaknya menjadi lebih besar. Apa itu? Justru Ye Xuan, putri dari Patriark Ye Klan Kota Driftcloud, yang telah tiba di sisi Duan Lingtian. Gadis bodoh, itu adalah benih force, lebih tepatnya, itu adalah benih kekuatan pedang. Dengan kehadiran benih kekuatan pedang ini, kamu akan dapat dengan cepat memahami kekuatan pedang begitu kamu melangkah ke tahap pencongkelan Void. Duan Lingtian tersenyum. Itu kekuatan pedang. Mata Ye Xuan berbinar. Sebagai nona muda dari klan Ye Kota Driftcloud, dia secara alami tahu apa itu Force, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dapat memahaminya begitu cepat. Saya dapat membantu Anda meningkatkan konstitusi dan bakat alami Anda, namun saya tidak dapat membantu Anda dengan kemampuan pemahaman Anda, jadi saya masih khawatir sebelumnya. Tapi sepertinya saya tidak khawatir apa-apa, dan kemampuan pemahaman telah melebihi harapan saya. Duan Lingtian tersenyum. Duan Lingtian. Tiba-tiba, sebuah suara nyaring terdengar, dan itu menyebabkan Duan Lingtian dan Ye Xuan menoleh bersamaan. Bab 870, Huang Danyu. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurator Editor, Jai. Chen Wei. Duan Lingtian melihat Chen Wei dan Ke Zeng dengan sekali pandang. Di samping mereka ada seorang pemuda kuat lainnya yang tingginya hampir 2 meter dan usianya sedikit di atas 30 tahun. Dia tampak kasar dan lebar, dan matanya penuh dengan semangat. Kamu Duan Lingtian. Mereka bertiga baru saja mendekati Duan Lingtian dan Ye Xuan ketika tatapan pemuda tegap itu terkunci pada Duan Lingtian, dan matanya dipenuhi dengan niat pertempuran yang padat. Kudengar kau pernah mengalahkan Chen Wei dengan satu serangan. Ya, setelah Duan Lingtian menyapa Ke Zeng, dia bertemu dengan tatapan pemuda tegap itu dan mengangguk. Aku juga bisa mengalahkan Chen Wei dengan satu serangan. Ayo, lawan aku. Segera setelah pemuda tegap itu selesai berbicara, seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir yang tiba di pusat tempat latihan dalam waktu singkat, dan tubuhnya yang kuat tampaknya tidak menjadi beban atau beban sedikit pun. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian dikejutkan oleh kata-kata pemuda yang kuat itu. Dia tahu kekuatan Chen Wei. Tingkat keempat dari tahap interpretasi Void. Konsep api menengah tingkat ketiga. Pemuda kuat yang terlihat berusia sedikit di atas 30 tahun ini juga mampu mengalahkan Chen Wei dengan satu gerakan. Duan Lingtian tidak mendeteksi kultivasi pria muda yang kuat itu pada saat pertama, dan dia menatap Chen Wei dengan tatapan yang mengandung sedikit rasa ingin tahu karena dia ingin tahu apakah yang dikatakan pria muda yang kuat itu benar. Chen Wei mengangguk dengan senyum pahit, dan dia mengeluarkan beberapa kata setelah beberapa saat. Kalian berdua sama saja, orang aneh. Aneh. Mata Duan Lingtian berkedip, dan dia sedikit terkejut. Dia sudah lama terbiasa disebut orang aneh. Sekarang, Chen Wei telah menyebut pemuda yang kuat itu sebagai orang aneh juga. Jadi pemuda yang kuat itu mungkin memiliki beberapa kekuatan. Duan Lingtian, kamu tidak akan takut melawanku, kan? Pemuda tegap yang berdiri di tengah tempat latihan dan menunggu kedatangan Duan Lingtian untuk waktu yang lama mendengus dingin dengan nada yang dipenuhi dengan penghinaan. Pria besar, apa yang kamu katakan? Bagaimana bisa kakakku Duan takut padamu? Duan Lingtian bahkan belum berbicara ketika Ye Xuan sudah tidak tahan melihat ini. Dia paling mengagumi Duan Lingtian, jadi dia secara alami tidak dapat mentolerir seseorang yang mengejek idolanya. Ayo, Duan Lingtian. Chen Wei tersenyum kepada Duan Lingtian, dan kemudian dia berkata melalui transmisi suara, saya hanya mengatakan kepadanya bahwa Anda mengalahkan saya dengan satu gerakan. Saya tidak memberitahu dia tentang insiden di mana Anda berurusan dengan 8 bandit dan 3 bandit terkuat, di antara mereka bahkan berada di tingkat ke-6 dari tahap interpretasi Void. Saat dia selesai berbicara, Chen Wei memiliki senyum jahat di wajahnya seolah-olah dia sedang membalas dendam dengan jahat. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Chen Wei ini tidak akan berpikir bahwa saya harus menggunakan keterampilan jiwa saya, 1000 ilusi, sebelum saya dapat menangani pemuda yang kuat ini, kan? Ke Zeng tidak mengatakan apa-apa,
dan dia berdiri di samping sambil menunggu untuk melihat pertunjukan. Meskipun dia belum terlalu lama mengenal Duan Lingtian, berdasarkan pemahamannya tentang Duan Lingtian sama sekali tidak akan menolak tantangan pria muda yang kuat itu. Fakta membuktikan bahwa Ke Zeng benar. Suara mendesing. Sosok Duan Lingtian berkelebat untuk berubah menjadi embusan angin yang langsung tiba di hadapan pemuda tegap itu dan berdiri berkonfrontasi dengannya. Siapa namamu? Ingin tahu namaku? Kamu harus mengalahkanku dulu. Pria muda yang kuat itu menatap Duan Lingtian dengan tatapan membara, dan suaranya seperti petir yang bergemuruh. Oh menarik. Duan Lingtian mulai tertawa. Hei, pria besar, sebaiknya kamu tidak menangis ketika kalah dari kakak Duanku. Ye Xuan berteriak dari samping sambil tertawa, dan dia ingin menimbulkan masalah. Aku, kalah darinya. Pria muda yang kuat itu marah ketika dia mendengar Ye Xuan, dan dia meraung. Gadis kecil, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah, lihat bagaimana aku, Huang Daniu, mengalahkannya. Jadi kamu dipanggil Huang Daniu. Ye Xuan dengan main-main meludahkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, nama yang ketinggalan zaman, itu jauh lebih rendah daripada kakak Duanku. Kamu, baru sekarang Huang Daniu menyadari bahwa dia secara tidak sengaja membiarkan namanya terpeleset, dan dia langsung merasa sedikit marah karena rasa malunya. Tapi dia secara alami tidak akan melampiaskan amarahnya pada Ye Xuan, yang adalah gadis kecil yang tidak berbahaya, dan dia menatap Duan Lingtian saat dia berkata dengan suara rendah, Duan Lingtian, aku akan memberitahu gadis kecil itu hari ini bahwa memiliki nama yang bagus tidak berarti apa-apa. Duan Lingtian merasakan gelombang kebisuan ketika dia mendengar Huang Daniu. Temperamen Huang Daniu benar-benar tidak berbeda dari seorang anak kecil. Tolong pergilah. Duan Lingtian memandang Huang Daniu dan tersenyum ringan, dan kemudian dia menunjukkan bahwa dia sudah siap. Huang Daniu tidak lengah ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan kakinya menginjak tanah saat dua helai energi kuning tanah menyembur keluar untuk mendorongnya untuk berkedip langsung ke arah Duan Lingtian. Energi kuning tanah justru merupakan kombinasi dari energi asal dan konsep bumi, dan itu berubah menjadi energi material bumi. Di langit, energi langit dan bumi bergolak untuk akhirnya menyatu menjadi 160 siluet naga bertanduk kuno yang menyerang Duan Lingtian bersama dengan Huang Daniu. Ekspresi Duan Lingtian akhirnya berubah menjadi terkejut ketika dia melihat 160 siluet naga bertanduk kuno ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Huang Daniu sebenarnya begitu tangguh. Itu benar-benar melebihi harapannya. Kecepatan Huang Daniu begitu cepat sehingga mata Duan Lingtian sedikit tidak dapat mengejar, dan dia buru-buru menusuk kekuatan spiritualnya ke dalam merek jiwa di kedalaman jiwanya untuk mengeksekusi keterampilan jiwanya. 1000 ilusi. Seiring dengan cahaya redup yang berkedip di kedalaman mata Duan Lingtian, ruang ilusi muncul dari udara tipis, dan itu diselimuti dengan Duan Lingtian di tengahnya dan praktis menyelimuti setengah dari tempat latihan. Huang Daniu kebetulan berada di area ini. Huang Daniu telah tiba di dekat Duan Lingtian, dan yang pertama dia bangkitkan hampir akan hancur, tetapi pada saat berikutnya, sosoknya dengan cepat berhenti bergerak. Selanjutnya, Huang Daniu berbalik untuk menyerang ke samping, dan tinjunya yang bergerak mengancam bersamanya hancur, menyebabkan energi kuning tanah yang besar menyapu dan menimbulkan gelombang ledakan udara yang menusuk telinga. Aliran udara ditekan dan melintas sebelum menyebar untuk membentuk gelombang angin kencang yang dingin. Tahap interpretasi Void tingkat kelima, ketika energi asalnya meledak sepenuhnya, itu sebanding dengan kekuatan 70 naga bertanduk kuno, konsep bumi menengah tingkat kelima sebanding dengan kekuatan 60 naga bertanduk kuno. Ditambah dengan dia bertarung di tanah, dia bisa mendapatkan bantuan dari energi bumi yang merupakan setengah dari kekuatan konsep bumi tingkat kelimanya, dan itu sebanding dengan kekuatan 30 naga bertanduk kuno. Bahkan jika dia tidak menggunakan senjata roh, dia mampu mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan kekuatan 160 naga bertanduk kuno di tanah. Bahkan jika itu adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat kelima yang juga memahami konsep menengah tingkat kelima, seniman bela diri mungkin tidak akan mampu menahan satu serangan pun. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, dan dia juga dikejutkan oleh kekuatan Huang Daniu. Bahkan jika itu adalah di antara generasi muda dari seluruh sekte 5 elemen, Huang Daniu mungkin akan dapat menduduki peringkat teratas dengan kekuatannya. Jika Duan Lingtian tidak menggunakan keterampilan jiwanya, Thousand Illusions, dia benar-benar tidak akan cocok dengan Huang Daniu. Bang, 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 bang.
Setiap pukulan Huang Danyu yang hancur mengandung energi kuning tanah yang luas yang menyapu seperti banyak naga bumi yang marah dan mengaum. Tapi sayangnya, mereka menyerang udara setiap saat. Alam ilusi. Tiba-tiba, sebuah suara terkejut terdengar. Selanjutnya, sosok tua muncul di luar tempat latihan. Itu adalah pria tua berlengan satu, dan itu adalah tetua puncak kayu, Yang Ling. Kakak senior, Ke Zeng memandang Yang Ling dengan hormat. Paman bela diri. Chen Wei membungkuk hormat dan hormat. Kalian berdua sudah tahu sejak lama. Mata Yang Ling berkedip saat dia melirik Duan Lingtian yang berdiri di tempat latihan dengan ekspresi tenang, dan kemudian dia melihat Ke Zeng dan Chen Wei. Dia dapat melihat bahwa Ke Zeng dan Chen Wei sama sekali tidak terkejut dengan pemandangan di depan mereka, dan mereka jelas mengetahuinya sejak lama. Kakak senior, Ke Zeng mengangguk, lalu dia berkata, itu adalah dunia ilusi yang dibangun oleh kemampuan bawaan Duan Lingtian. Kemampuan bawaan. Yang Ling tercengang, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, menyebabkan matanya tiba-tiba menyala saat napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Apa maksudmu adalah, dia adalah varian? Yang Ling telah mendengar tentang varian dan tahu bahwa itu adalah keberadaan yang diberkahi oleh alam dan memiliki kemampuan bawaan yang unik. Ya, Ke Zeng mengangguk. Haha, bagus, Ke Zeng. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu benar-benar menemukan dua murid muda yang begitu luar biasa kali ini. Dengan tambahan mereka, Woodpeak pasti akan bisa menduduki peringkat kedua dalam Battle of the Five Peaks kali ini. Yang Ling tertawa terbahak-bahak dan tampak sangat senang. Alasan dia mengatakan, kedua, adalah karena Yang Ling tahu bahwa meskipun kekuatan Duan Lingtian dan Huang Danyu tidak buruk, mereka tidak cocok untuk murid-murid yang luar biasa dari Puncak Emas. Puncak Emas adalah puncak nomor 1 di Sekte 5 Elemen, dan statusnya tetap tidak berubah. Apalagi, dengan kekuatan mereka, mereka pasti akan bisa bertarung untuk keuntungan terbesar bagi Woodpeak kita di tempat itu. Jika mereka bisa mendapatkan hal yang dibutuhkan Peak Master, maka Peak Master kita akan menjadi bela diri pertama. Pakar panggung raja dalam sejarah Sekte 5 Elemen kita. Mata Yang Ling bersinar, dan dia sepertinya telah melihat pemandangan puncak kayu naik sekali lagi di Sekte 5 Elemen. Marsial Paman, di mana kedua orang itu? Chen Wei melihat sekeliling dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Mereka sudah dibunuh olehku, kata Yang Ling acuh tak acuh. Ke Zeng dan Chen Wei terkejut. Mereka adalah mata-mata yang ditempatkan Tang Lin dari puncak bumi di puncak kayu kita. Mereka ingin menarik Duan Lingtian ke puncak bumi beberapa hari yang lalu, dan mereka bahkan menjanjikannya senjata roh kelas 2 dan fragmen konsep tingkat ke-7. Mata Yang Ling berkedip dengan cahaya dingin saat dia menjelaskan. Apa? Ke Zeng dan Chen Wei sangat terkejut ketika mereka mendengar ini. Mata-mata, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa aku salah menilai mereka, tapi Tang Lin benar-benar bertindak terlalu jauh. Dia tidak hanya menempatkan mata-mata di puncak kayu kita, dia bahkan ingin menarik murid puncak kayu kita ke puncak buminya. Ekspresi Ke Zeng sangat suram, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang sepertinya siap menelan musuhnya kapan saja. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini, tapi Duan Lingtian memang tidak buruk. Jika itu aku, maka mungkin aku akan tergerak oleh senjata roh kelas 2 dan fragmen konsep tingkat 7, tapi dia tidak. Saat dia selesai berbicara, Yang Ling tersenyum. Senjata roh kelas 2, fragmen konsep tingkat ke-7. Puncak kayu kita sama sekali tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Ke Zeng memandang Duan Lingtian, dan cahaya dingin di matanya menghilang secara bertahap untuk digantikan oleh ekspresi puas. Saya sudah terkejut ketika Anda menemukan Duan Lingtian untuk puncak kayu, namun saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan menemukan ahli muda lain. Kekuatan Huang Danyu tidak buruk. Saya lebih rendah dari dia bertahun-tahun yang lalu ketika saya masih muda usianya. Saat dia melihat Huang Danyu yang melintas tanpa henti di tempat latihan sambil menyerang udara, senyum di wajah Yang Ling semakin lebar.